Halo semua, perkenalkan nama saya Irina Fortuna, nomor induk mahasiswa 044 289 621, Prodi Sistem Informasi UT UPBJJ Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktek tugas 1 keamanan jaringan. Pada tugas 1 kali ini kita diminta untuk mempraktekkan serangan terhadap jaringan, yaitu sniffing dengan menggunakan aplikasi Wireshark. Terus kemudian kita juga kita diminta untuk mengidentifikasi serangan-serangan terhadap sistem server atau aplikasi dengan cracking password. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2, kita perlu melihat BMP praktikum, di mana sebenarnya pada BMP ini kita tuh diminta membuat 2 virtual machine yang terdiri dari satu PC untuk telnet server, yang satu PC untuk telnet client. Nah, seperti gambar ini ya, topologi jaringan praktikum. Cuman pada kenyataannya ketika sudah diinstal 2 virtual machine di VirtualBox, ternyata ketika klien mengcapture telnet server itu langsung ngebug, jadi seperti lemot gitu. Nggak tahu PC saya yang tidak support atau terlalu berat ketika saya membuat OS Ubuntu-nya. Jadi saya menggunakan cara yang lebih mudah atau shortcut-nya sesuai dengan panduan yang ada di BMP Praktikum. Nah, di sini kita diminta menjalankan Wireshark, tapi sebelumnya saya sudah mendownload Wireshark, jadi bisa langsung dibuka aplikasinya. Nah, kemudian di sini di aplikasi Wireshark kita diminta untuk capture traffic dengan cara menekan tombol start, kemudian kita mengakses telnet server. Nah, karena telnet servernya nggak ada, saya menggunakan login page atau website login page yang disediakan ya. Nah, kemudian kita diminta masukkan username dan password. Nah, ini saya juga akan masukkan username dan password di halaman login page atau login test. Kemudian diminta untuk menghentikan proses capture Wireshark. Lalu melakukan filtering traffic telnet sehingga muncul seperti gambar. Nah, kemudian diminta untuk menganalisis isi traffic telnet dengan follow TCP stream. Nah, informasi apa yang didapat dan membuat kesimpulan aktivitas sniffing terhadap traffic telnet. Baik, kita masuk ke aplikasi Wireshark, tapi sebelumnya kita pilih WiFi karena di sini saya pakai jaringan WiFi untuk mengcapture-nya. Jadi klik 2 kali. Nah, ini sudah capturing. Kemudian masuk ke telnet server tapi tidak ada, jadi saya manfaatkan halaman login test tadi. Nah, pakai yang HTTP ya, login page. Oke, di sini saya masukkan username. Irina tugas 1, passwordnya 1234567. Kemudian login, coba saya ganti tugas, passwordnya 12345. Oke, berhasil login. Kemudian kita masuk ke Wireshark, lalu kita store, kemudian kita filtering, kita cari alamatnya HTTP. Nah, ini langsung muncul yang hitam ini. Nah, kita ini filtering, kita coba klik kanan, follow TCP stream, kemudian kita cari akun yang tadi sudah saya buat. Nah, ini Irina tugas 1, passwordnya 1234567. Ini tadi yang
yang kepanjangan justru yang tersimpan. Kemudian kesimpulan aktivitas sniffing terhadap traffic telnet yang sudah Anda lakukan. Nah, menurut saya setelah praktikum sniffing dengan Wireshark tadi, ternyata telnet itu bisa mentransmisikan data dalam bentuk plain text ya. Contohnya tadi username, password, terus perintah, terus outputan juga itu bisa dibaca langsung. Tadi melewati follow TCP stream ya. Nah, terus juga bisa lewat panel packet bytes juga. Terus menurut saya telnet itu sangat rentan ya, karena beresiko kebocoran data. Alasannya karena siapapun yang bisa mengakses ke jaringan atau jaringan internal, dia tuh bisa menangkap kredensial dan isi sesi seperti itu. Lalu rekomendasinya apa ya? Rekomendasinya jangan gunakan telnet untuk remote jaringan. Ya, ada yang lebih aman ya menggunakan protokol yang udah transkripsi seperti SSH, yang lebih aman untuk komunikasi jarak jauh. Ya, demikian nomor 1. Kemudian kita akan mengerjakan nomor 2. Kemudian soal nomor 2, kita akan mempraktekkan serangan-serangan terhadap sistem server atau aplikasi, yaitu praktikum cracking password. Berdasarkan panduan praktikum, di sini disediakan link yang bisa digunakan untuk mengecrack password. Kita coba untuk membuka link tersebut. Nah, di sini di panduan ini juga tersedia dua alternatif ya, maksudnya dua alamat link untuk mengcrack password. Kurang lebih sama sih ini. Nah, seperti ini. Dan kita diminta untuk mengecek daftar password yang ada di tabel ini. Kemudian kita analisa hasil cracknya. Di sini juga sudah saya sediakan di tabel Excel. Lalu kita coba jalankan dulu. Nah, di sini ada dua tipe. Yang pertama tipe 7 password dan yang kedua di sini tipe 5 password. Untuk password yang pertama kita coba menggunakan yang tipe 5 password. Kita tunggu hasilnya 100% ini aman. Lalu kita masukkan di sini. Statusnya berhasil. Kemudian keterangannya ini tipe 5 yang kita gunakan. Kemudian untuk password kedua kita pakai yang tipe 7 password. Nah, ketahuan ya passwordnya. Kita masukkan di cek, di sini statusnya berhasil menggunakan tipe 7. Kemudian untuk soal nomor 3 kita coba di tipe 7 karena hampir-hampir sama dengan password nomor 3 ya karakternya. Nah, di sini juga kelihatan. Kopas di sini berhasil. Ini pakai tipe 7. Lalu soal nomor 4. Tipe 7 juga karena karakternya tidak jauh beda. Lawan plain text-nya juga. Ini berhasil. Di sini menggunakan sorry. Kita pakai yang ini cukup aman. Berhasil menggunakan tipe 5. Kemudian password nomor 6 sama saya menggunakan yang tipe 5.
Agak bingung ya dia nih. Oke, 100% berhasil menggunakan tipe 5, lalu password nomor 7. Oke, masih bisa, berhasil menggunakan tipe 5. Kemudian password nomor 8 yang terakhir. Ini menggunakan tipe 5. Nah, kita sudah mendapatkan hasil dari pengecekan cracking password nomor 1 sampai nomor 8. Kemudian kesimpulan dari cracking password 1 sampai dengan 8 ini dengan menggunakan cracking password Cisco tipe 5 dan tipe 7. Menurut saya untuk tipe 7 dia tuh lebih tidak aman untuk penyimpanan kredensial karena kalau menurut historisnya itu dia hanya untuk menyamarkan teks supaya tidak terlihat kasat mata dan bukan untuk melindungi secara kriptografis. Nah, sedangkan tipe 5 dia tuh dianggap lebih kuat daripada tipe 7 karena dia itu menggunakan mode MD5 yang bersifat one way sehingga tidak bisa dideskripsikan seperti tipe 7 tadi. Cuman MD5 ini dianggapnya sudah kuno ya karena dia itu sebenarnya lemas sebagai basis penyimpanan password. Kalau dibandingkan dengan algoritma yang didesain buat password hashing gitu. Nah, sedangkan pada prakteknya, konfigurasi yang berisi tipe 7 itu biasanya sering bocor. Nah, untuk tipe 5 sendiri, dia itu sedikit mengurangi resiko, tetapi tidak berarti dia itu dianggap aman gitu. Dia hanya lebih attacker dalam melakukan offline cracking kalau nggak salah gitu ya. Baik, demikian hasil praktikum tugas 1 keamanan jaringan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata.